warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan, Ya Mannan. Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Summa shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta berselawat pula kita kepada Habibina wa Maulana Paduka Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak, amin ya rabbil alamin. Terlebih hatur hormat kami kepada keluarga berkeluarga di rumah ini, yaitu ayah anda Surono, dan begitu pula ayah anda dan ibunda yang besar tak bisa kami himbau gelar, yang kecil tak bisa kami sebutkan nama. Tapi pada intinya kita yang berkumpul di rumah yang berbahagia ini, di kediaman Bapak Surono, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pun bingung yang mau saya sampaikan. Di satu sisi pendengaran kita dua, ada di sebelah kanan kita, di sini juga ada, maka terbagi-bagi. Maka kalau bisa sejenak di sana minta waktu 30 menit saja, tak lama-lama. Mudah-mudahan bisa sampai apa yang ingin kita sampaikan. Ibunda, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, dengar di dalam, Bu? Bapak dengar? Ya sudah, nggak masalah, kita bagi-bagi saja. Takutnya tersinggung. Habis tersinggung udah tak cakapan nanti. Sementara kita pada siang hari ini menjalin silaturahmi, yang jauh mendekat dan yang dekat merapat. Guna apa? Karena Nabi mengatakan, man syarrahu ayyubsatolahu fi rizkihi au yunsa'alahu fi athari wal yasil rahimahu. Maka siapa, kata Nabi, yang umurnya hendak dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, serta rezekinya diluaskan oleh Allah Ta'ala, maka Nabi mengatakan fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Ustaz, maksud dipanjangkan umur ini bagaimana Ustaz? Kami hari ini usia kami 50, ada yang 60, ada yang 40. Dipanjangkan umurnya, apa bertambah Ustaz? Yang seharusnya meninggal usia 40 tahun, meninggalnya jadi 50 tahun. Bukan, tidak. Jadi bagaimana Ustaz? Usia itu berkah. Maka di dalam doa kita, kalau imam doa di masjid, apa dibacanya? Allahumma tawil umurana
Ya Allah panjangkan umur kami. Ada jamaah saya tanya, Ustadz, kami berdoa tiap malam panjangkan umur kami. Tapi kalaulah dibuat Allah umurku sampai 80 tahun, aku belum mati-mati, belum meninggal Ustadz. Semua buang kotoran, baik kotoran besar kecil di tempat, susah juga Ustadz. Mengutuk pula anak-anakku. Maka jadi yang dimaksud dipanjangkan di sini bagaimana Ustadz? Berkah. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah, berkah. Maka yang kita minta adalah berkah. Maka tengok kalau kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berkah itulah yang kita minta. Hari ini kita menjadi seorang pedagang, kita para pedagang pengusaha ikan, berjualan kita ke sana kemari, banting tulang, kaki kita jadikan kepala, kepala kita jadikan kaki. Tetapi kalau keberkahan itu tak ada, maka yakinlah tak ada gunanya. Maka biar sedikit berkah daripada banyak jadi musibah. Maka terpenting di sini ibu-ibu. Bu, ada ibu-ibunya, Bu. Ibu-ibu harus menjadi ibu-ibu yang selektif, harus pandai menyeleksi bapak pulang ke rumah. Apa yang diseleksi Ustaz? Ada juga model bapak-bapak ini, pekerjaannya pengusaha jual ikan keliling, tetapi nggak biasa bawa uang banyak. Dek, apa bang? Ini abang ada duit 3.500.000. Abang nggak biasa bawa duit banyak bang, udah diam aja muncung kau. Bawa duit salah, nggak bawa duit salah, udah diam-diam aja kau. Menang main togel tadi di warung pulang jual ikan. Astagfirullah bang, kok cuma 3,5 juta sih bang? Nah ini istri toleha. Tapi kalau istri yang soleha, ketika suami pulang ke rumah, bang, abang dari mana bang? Udah diam aja kau, ini abang bawa duit 3,5 juta. Uang dari mana nih bang? Udah diam aja kau. Menang tadi main togel di warung. Astagfirullah bang. Abang bawa ini uang 3,5 juta bang. Abang kasih makan kami anak istri bini bang di rumah. Ketika itu bang, itu masuk menjadi darah daging. Ketika itu kami makan, makanan menjadi tenaga, tenaga menjadi darah, darah masuk ke jantung, jantung masuk ke otak. Maka itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, nasiyatin kadibatin khoti'ah. Ubun-ubun yang kalau kita memasukkan makanan yang haram, maka jangan salahkan kalau anak yang kita besarkan mereka tak pandai mengaji. Anak yang kita besarkan mereka tak pandai sholat, tak pandai membaca Al-Quran. Kenapa? Maka harus kita selektif dalam membawa rezeki ke dalam rumah. Pengaruh Ustaz, pengaruh. Maka sangat disayangkan hari ini banyak kita ada pedagang, ada pengusaha, ada PNS, ada ASN, tetapi ketika kita membawa makanan ke rumah yang kita masak untuk anak bini, kita tak memperdulikan. Apalagi banyak lagi orang sekarang berkata dan bercakap, oh boro-boro Ustadz, nyari yang haram aja payah Ustadz, apalagi yang halal. Maka ada lagu Bung Haji Roma Irama. Apa kata Bung Haji Roma Irama? Yang jujur akan hancur, karena ini zaman sudah edan, jujur tidak makan. Maka kalau ini yang kita terapkan di dalam kehidupan, yakinlah apapun profesi yang kita geluti, yakinlah keberkahan itu tidak ada. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri istri soleha ada 5. 5 apa Ustaz? 5 jam, bukan 5 macam. Apa itu Ustaz? Kepiting menjepit kerang, kerang dijepit di balik batu. Pasang kuping ibu bapak terang-terang. Biar Ustaz India jelaskan satu per satu. Yang pertama apa Ustaz ciri-ciri istri soleha? Yang pertama, ciri istri soleha adalah taat kepada perintah suami selagi perintahnya yang elok, yang baik, yang ma'ruf. Kebetulan pula ada di sini nama abang kita Bang Ma'ruf. Kok tahu Ustaz? Iya, sering main tempat kami di Kampung Tempel. Rumah Ustaz di mana? Rumah saya di Kecamatan Saibamban, desanya Desa Penggalangan, Dusun 5. Tetapi saya menempuh strata 1 S1 di Kota Madiah, Medan. Dan alhamdulillah tinggal wisuda. Jadi saya diundang kembali untuk menyampaikan tausiah
Alhamdulillah, ini yang perdananya saya tampil dan jumpa sama ayahanda ibunda, ayahanda pengusaha jual ikan. Maka mudah-mudahan silaturahmi ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ma'ruf, yang baik, yang elok, apa contohnya Ustaz? Ketika sepasang suami istri sudah menikah, kemudian suami menasihati kepada istri, "Ode, iya bang, sudah 20 tahun kita menikah, tetapi kau pun pakai jilbab, terkadang cuma mau undangan. Ketika engkau belanja ke kedai, engkau keluar, terkadang pun kau tak pakai jilbab. Tahukah engkau wahai istriku, ketika engkau tak pakai jilbab, berapa orang yang engkau tarik kepada neraka? 6 wahai istriku. Siapa aja? Yang pertama yang ditarik oleh istri ketika istri membuka aurat tak pakai jilbab adalah suami. Setelah suami siapa Ustadz? Itulah wali nikah, yang kalau mereka menikahkan kita sah nikahnya, karena rukun nikah ada 5. Sang pertama adalah wali, yang pertama adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Maka ibu kalau membuka aurat keluar rumah tak memakai jilbab, maka menarik suami ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian siapa lagi Ustaz? 6 itu yang ditarik ke dalam neraka adalah ayah kandung. Karena yang bisa menjadi wali ayah kandung. Ayah tak ada, ayahnya ayah, kakek, atuk. Kemudian siapa lagi Ustaz? Anak. Itulah kalau mereka laki-laki kita tak pakai jilbab, maka mereka akan masuk, tertarik ke dalam neraka. Walaupun mereka ahli zikri, mereka rajin sholat ke masjid. Maka ibu-ibu, mulai kita mendengar ceramah Ustadz, dengar kita pengajian, jangan lagi buka-buka aurat. Ustadz, aurat perempuan itu dari mana ke mana Ustadz? Baik ibu, aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali apa itu Ustadz? Wajah dan telapak tangan. Jadi Ustadz, kalau mata kaki ke bawah itu aurat juga, aurat. Maka ibu, kalau kita berkaca kepada Arab Saudi, mereka sholat tak pakai mukena macam yang kita pakai. Kalau kita mau sholat pakai mukena, tapi mereka tidak. Pakaian yang mereka pakai saat ini, seperti kita menghadiri arisan ini, mereka bisa pakai sholat. Kenapa? Menutup aurat. Maka aurat perempuan, wajah dan telapak tangan. Apa saja Ustaz? Zohiruha wa batinuha. Telapak depan itu tak apa-apa. Jadi Ustaz, kenapa kok ada yang pakai nikob itu Ustaz? Pakai cadar Ustaz, itu hukumnya sunnah. Maka mereka, mufti Saudi Arabia, sunnah memakai nikob, bukan wajib. Kalau wajib lawannya haram, bukan harum. Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memakai pakaian, janganlah pakaiannya tertutup, tetapi maaf nampak lekuk tubuh badannya. Inilah yang dikatakan Nabi. Apa itu Ustaz? Nisaun, perempuan, kasiyatun, berpakaian, ariyatun, tetapi maaf seperti tak berbusana. Maka na'udzubillah, ketika itu sudah kita lakukan, suami kita banting tulang, peres keringat, tunggang langgang, lintang pukang, mencari nafkah untuk kita, tetapi kita di rumah bukan malah memakai pakaian yang syar'i, tetapi pun kadang kita membuka aurat. Maka yang hari ini masih buka aurat, pelan-pelan dirobah. Nggak ada yang bisa berubah secara instan kecuali mie instan Indomie. Yang lain harus butuh proses, pelan-pelan. Maka bapak sama ibu harus sinkron. Kadang-kadang maksud ibu-ibu ini pun bagus, tapi nyampaikannya nggak bagus, ujung-ujungnya gaduh. Dibilang sama suami, dek pakai jilbab, nggak dengar rupanya yang disampaikan Ustadz India semalam di dusun 2 Cempedak Lobang. Ingat Lobang, ingat. Abang nyuruh aku aja pakai jilbab, abang sholat aja pun 2 tahun sekali.
Sholat apa rupanya? Sholat itulah Idul Fitri sama Idul Adha. Nama sholatnya PSDS. Apa itu dek? Persatuan sholat 2 tahun sekali. Dari rumah pakai slop swallow yang korengannya 16. Pergi ke masjid, pulang bawa karpil. Tanya biniknya, oh bang nampaknya berhasil bang. Berhasil apa? Itu tadi slop abang swallow dapat pula karpil. Udah menang-menang air kok. Ojo ngomong-ngomong. Mantep pula katanya. Tapi ibu kalau sama suami nyampaikannya mesti bagus. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah orang kepada kebaikan. Maka ibu, cara menyampaikannya gimana? Dengan nada-nada yang lembut. Tengok anak-anak sekarang, padahal mereka belum nikah, itu pun tak boleh kita contoh. Tapi yang harus kita contoh apanya? Mereka sering menggombal. Betul pak? Apalagi bapak-bapak yang udah punya HP Android. Kadang awak dulu duduk bercakap di warung, tapi sekarang semenjak HP Android bertasbih, rupanya mengetik SMS di WA. Wah inilah, maka tengok anak sekarang pandai menggombal. Coba nak Ustaz, nak sekarang nih kalau menggombal, papa kamu petani ya, datang yang perempuan nggak mau kalah. Kok tahu? Karena kau telah menanam benih-benih cinta di hatiku. Pret. Maka ibu bisa juga diambil contoh begitu sama bapak. Oh bang, apa dek? Kalau abang pakai sarung, pakai sarung bang, pakai kopiah, pakai baju koko ke masjid, ke musola bang, berangkat ganteng abang bang, macam waktu dulu lajang usia 20 tahun di desa Cempedak Lobang bang. Ganteng abang bang. Pergilah ke masjid bang, pulang nanti ku gorengkan pisang kepok, ku buatkan teh manis. Yuk bang ke masjid, ke masjid. Terserahlah bang mau pakai sarung apa. Cap gajah, gajah duduk, dunggeng, telentang tulungkup. Cap mangga, mangga bacang kue ini. Semua bisa ku gosokkan bang. Ke masjid. Tapi ada juga model ibu-ibu nih taunya marah aja. Ke masjid bang, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Besar rak ninggal, rak ninggal. Kalau nggak 1 klender lagi 3 klender. Nggak Senin Kemis. Sholat bang, sholat, sholat. Tengok tuak leman wak. Tengok itu Wakno, rajin kali ke masjid bang. Oh, kawin aja kau sama Wakno, sana kawin kau. Gaduh ujung-ujungnya. Maka ibu, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita berkaca kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana rupanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz? Bu. Oh, Bu. Mana ibu-ibunya nih, Bu? Oh, Pak. Nah, semangat bapak-bapak. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu, saking romantisnya dengan istrinya, pernah dalam riwayat ibu dikatakan Rasulullah pernah meminum minuman yang diminum oleh istrinya. Siapa itu? Aisyah. Jadi Rasulullah itu minum Pak. Oh Pak, Rasulullah itu minum dari tempat yang bekas istrinya minum. Siapa nama istrinya Ustaz? Aisyah. Itulah lagunya yang sering dinyanyikan oleh orang sekarang. Maka ketika itu minum Aisyah, ketika itu Rasulullah meminum dari tempat yang sama. Tidak itu saja, ketika itu Rasulullah memakan daging yang dimakan bekas Aisyah. Maka ini menunjukkan romantis keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga dalam satu kejadian Rasulullah sedang pulang kemalaman karena berdakwah. Pulang kemalaman karena berdakwah, maka ketika itu diketuklah pintu rumah. Assalamualaikum Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. 3 kali diketuk pintu oleh Rasul. Maka Aisyah pun tak bangun. Lalu dibentangkan sorban Nabi. Tidur Nabi di depan pintu. Tengah malam Aisyah terbangun. Lalu dibukanya pintu. Dia panggil suamiku. Kenapa engkau tidur di sini? Kenapa engkau tidak memanggilku? Lalu apa kata Rasulullah? Bapak, aku sudah mengucapkan salam.
tetapi engkau tidak menjawab, aku tak mau mengganggu nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Maka dipeluk, dirangkul, diajak masuk suaminya. Bu, oh bu, coba praktekkan apa sesekali. Pulang kemalaman abang dari warung, nem. 3 kali dipanggil bapak, enggak nyaut-nyaut ibu. Bapak ada jaket, ada koran, bentangkan di depan pintu, tidur. Tengah malam bangun, buka pintu, lo bang kok tidur sini bang? Datang suami kepala otak kau tidur macam kerbau kau. Bangun nggak iso tangi. Maka ibu berkacalah kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Ustadz, Rasul memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang, panggilan romantis. Dia memanggil Khadijah dengan panggilan ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Memanggil Aisyah dengan panggilan ya Umairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Pas kebetulan pipi Aisyah macam tomat mengkal, merah kemerahan. Ada juga jamaah saya lah, bapak-bapak, Ustadz, bini saya pipinya nggak merah Ustadz, jadi apa? Hitam. Ya panggil aja lah Pak. Ya apa itu Ustadz? Ya black. Maka bapak-bapak, oh Pak, bapak-bapak ini boleh kita berbohong Pak atas 3 hal. Satu diantaranya untuk menyenangkan hati istri. Jadi bapak-bapak ini jangan mentang-mentang jujur itu harus Ustadz, kulil haqqa walau kana muron, katakan yang benar walaupun itu pahit. Tetapi bapak kalau menyenangkan hati ibu, menyenangkan hati istri, berpahala bapak. Maka bapak jangan jujur-jujur kali, mentang-mentang istrinya pesek, tonggek, pendek, rambutnya keriting. Kalau udah berdandan jegrak ke atas rambutnya, bapak manggil istrinya jujur kali, apa Ustadz? Ya buntelan kentut. Maka kalau seperti ini sakit hati istri, keberkahan itu tak datang. Maka bapak boleh kita berbohong menyenangkan hati istri. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang, panggilan rahmah. Maka ketika itu kita lakukan, yakinlah keberkahan itu akan datang kepada kita. Lalu ciri istri yang kedua, apa itu Ustadz? Tidak pernah keluar rumah tanpa izin suami. Apa bu?